Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Don't forget to subscribe Kiki Kartika Saris channel. Happy watching and keep learning because knowledge is the key to power. Let's start to learn together. Subtema 2. Menjaga keselamatan di rumah. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Baik, kita bahas satu persatu. Gambar pertama menunjukkan Udin sedang berenang memakai pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat berenang. Gambar yang kedua, Udin sedang membersihkan piala dari debu untuk menjaga agar piala tetap bersih. Gambar ketiga, Kakak Udin menyimpan dokumen milik keluarga dengan baik, supaya aman dan mudah dicari saat dibutuhkan. Gambar keempat, Udin mengunci pintu saat akan keluar rumah untuk menjaga keselamatan rumah dan harta benda yang ada di dalamnya. Dokumen keluarga, sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dipakai sebagai bukti nyata disebut dokumen. Ada beberapa contoh dokumen keluarga, di antaranya yaitu kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, ijazah, surat izin mengemudi, dan sertifikat tanah. Baik, kalian bisa lihat masing-masing di sebelah kanan, ya. Di sana ada beberapa contoh, kalian bisa lihat. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 di situ ada kartu keluarga, atau biasa kita sebut dengan KK. Kartu keluarga berisi identitas seluruh anggota keluarga. Lalu yang kedua, kalian bisa lihat, di situ adalah contoh dari kartu tanda penduduk atau KTP. Biasanya kalau umurnya sudah 17 tahun ke atas, kalian baru mendapatkan KTP ini. KTP merupakan bukti kewarganegaraan yang berisi identitas diri seseorang. Selanjutnya yang ketiga ada akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan tanda bukti yang berisi pernyataan tentang kelahiran seorang bayi. Jadi pasti kalian semua udah punya ini, akta kelahiran. Yang keempat, ada ijazah. Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar dari suatu jenjang pendidikan. Jadi setiap kalian sudah menyelesaikan jenjang pendidikan kalian, pasti kalian mendapatkan ijazah ini. Lalu yang kelima ada surat izin mengemudi atau SIM. SIM wajib dimiliki oleh pengemudi kendaraan bermotor. Tidak bermotor aja ya, bisa juga untuk yang memiliki mobil atau yang mengendarai bis, truk besar gitu. Jadi, kalau misalnya kalian memiliki kendaraan, kalian wajib membuat surat izin mengemudi. Selanjutnya yang terakhir ada sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan.
Lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui beberapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dengan 1 jam. Maka 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, kalian bisa perhatikan di sini. Ada contoh jam di sebelah kiri yang sudah diberi panah. Keterangannya ada jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus. Jika jarum halus berputar 1 putaran penuh, maka jarum panjang bergerak 1 langkah dikatakan 1 menit. Lalu, jika jarum halus berputar 60 putaran penuh, maka jarum panjang bergerak 60 langkah atau 1 putaran penuh. Dikatakan 60 menit. Lalu, jika jarum panjang berputar 1 putaran penuh atau 60 menit, maka jarum pendek bergerak 1 langkah, dikatakan 1 jam. Jadi, perlu kalian ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Diingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, jika ditanya, 2 jam berapa puluh menit, Miss? Kalian bisa mengalihkan. Jadi, 60 dikali 2 sama dengan 120 menit. Atau bisa kalian jumlahkan secara berulang. Karena 60 kali 2 bisa kita ulang, 60-nya ada 2. 60 ditambah 60, maka 120 menit juga ya. Paham ya sampai sini? Ingat, 1 jam 60 menit. Ayo berlatih. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Ya, kalian lihat contohnya di sini. Waktu pagi itu menunjukkan pukul 8. Lalu yang di sebelah kanan dia bertambah menjadi jam 10 atau pukul 10. Maka lama waktu kegiatan selama antara 8 ke 10 itu berapa jam? Ya, kalian bisa menarik ya nih. Di sini Miss Kiki kalian bisa lihat di sini. 8 ke 9 itu disebut 1 jam. Maka 9 ke 10 1 jam. Jadi 8, 9, 10 jaraknya 2 jam. Maka jawabannya lama waktu kegiatan selama 2 jam. Lalu di bawahnya kalian isi 2 jam sama dengan, nah seperti yang Miss contohkan tadi nih. Maka kalau 1 jam 60 menit, bisa kita jumlah berulang. 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Atau bisa dikali ya, 60 dikali 2. Selanjutnya, Miss Kiki akan mencontohkan untuk yang agak panjang nih, jaraknya. Untuk pagi dia menunjukkan pukul 7, sedangkan siang menunjukkan pukul 12. Sekarang coba kalian hitung berapa lama waktu kegiatan dari jam 7 sampai jam 12 itu berapa jam? Ya, kita mulai. 8, 9, 10, 11, 12. Maka lama waktu kegiatan selama 5 jam. Betul. Maka 5 jam sama dengan, ya kita hitung dulu, 5 dikali 60. Karena 1 jam tadi kan 60 menit. Maka kalau 5 jam, 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar?
Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada bilangan 1 sampai dengan 12, bukan? Sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Jadi, pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar berikut. Ya, di sini sudah kalian lihat ada jam. Dia menunjukkan pukul 2 siang. Ya, di bawah sudah dijelaskan siang. Angkanya di angka 2. Maka, kalau jam 2 siang itu harus kita sebut dia lebih dari jam 12 ya. 12 siang, maka tadi sudah dijelaskan penulisan diteruskan ke pukul 13. Maka kalau di angka 1 disebutnya 13, jika di angka 2 disebutnya 14. Good. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Atau kalian dapat tulis dengan pukul 14.00. Contoh selanjutnya, di sini ada waktu sore, ya, penjelasannya di sore. Pukulnya itu menunjukkan pukul 5, karena garis yang pendeknya ada di angka 5, panjangnya ada di angka 12. Perlu diingat, kalian ingatkan lagi nih ya, jika sudah melewati jam 12 siang, maka kita ubah atau kita lanjutkan angkanya menjadi pukul 13.00 untuk jam 1. Dan seterusnya. Maka kalau jam 2 jadi 14.00, jam 3 15.00, lalu jam 4 16.00, sedangkan jam 5 17.00. Sekarang yang ditanyakan adalah pukul 5 sore. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17 atau dapat ditulis pukul 17.00. Contoh yang terakhir di sini ada pukul 8 malam. Kita lanjutkan tadi sampai pukul 5 itu 17.00. Maka kalau di angka 6 sore, dia menunjukkan 18.00. Jam 7 malam dia 19.00. Maka pukul 8 malam adalah 20.00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20 atau kalian dapat tulis dengan angka pukul 20.00. Sangat mudah ya. Semoga kalian paham. Jadi kuncinya itu di jam 12 siang. Setelah jam 12 siang itu dia mengikuti angkanya. Lanjutan angka 12, maka 13.00, 14, sampai jam 24.00 atau disebut jam 12 malam. Maka kalau misalnya sudah sampai jam 12 malam, kembali lagi ke jam 1 pagi. Seperti itu. Ayo membaca. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Nomor 1. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? 2. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? 3. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? 4. Siapa yang punya? Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Seperti yang kalian bisa lihat, bentuk tanda tanya seperti itu ya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya.
Ya, selanjutnya kalian bisa baca di sini, ada tambahan kalimat tanya yaitu kalimat tanya apa dan berapa. Karena sebelumnya hanya di mana, bagaimana, dan siapa ya. Nomor 1, contohnya seperti ini. Naik apa tadi ke sini? Nomor 2, siapa saja yang diundang Udin? Tanda tanya. 3, pukul berapa acaranya dimulai? Tanda tanya. Nomor 4, di mana ibu guru ya? Tanda tanya. Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Tanda tanya. Jadi, intinya kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kalian masih ingat dong dengan kalimat tanya. Kalimat tanya itu biasanya bisa digunakan menggunakan seperti tadi ada apa, siapa, berapa, di mana, bagaimana, lalu diakhiri atau dibubuhkan dengan tanda tanya di akhirnya. Jangan sampai lupa. Seperti itu. Coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Tuliskan sesuai dengan ajaran agama. Baik, karena kita sekolah Islam, maka mayoritas seluruhnya yaitu agama Islam. Maka kegiatan yang Miski contohkan dari agama kita yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah, menjaga ketenangan saat ada orang lain menjalankan ibadah, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengaji bersama-sama teman di masjid, merayakan hari raya bersama teman-teman atau keluarga. Baik, ini kalian bisa laksanakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kalian wajib mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, selamat melakukan hal-hal yang positif di bulan Ramadan ini agar menjadi berkah. Semangat anak-anak! Pembelajaran 3. Merawat benda-benda di rumah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut. Udin berkata, "Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu, aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama." Benny menjawab, "Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh. Nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu." Ayo membaca. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Titik. 2. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Titik. 3. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Titik. Ya, ini adalah contoh penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat. Dan jangan lupa menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Dan untuk nama orang, nama bulan, nama tempat itu menggunakan huruf kapital. Latih. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tuliskan di bawah ini pada halaman 71. Siapkan pensilnya, mari kita diskusikan bersama. Ya, di sini pukul menunjukkan 8 malam. Maka dapat kita buat kalimatnya yaitu Udin belajar pukul 20.00. Selanjutnya, di sebelah kanan, pada buku kalian di sebelah kanan ya, kalau di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri, pukul 6 pagi
Udin sedang sarapan, maka kalimatnya dapat kita buat menjadi Udin makan pagi pukul 06.00. Lanjut, di bawahnya, pukul 2 siang. Maka, dapat kita buat kalimatnya yaitu, Udin menonton televisi pukul 14.00. Next, sebelah kiri ya, pukul 4 sore. Udin sedang membantu ibu mencuci piring pukul 16.00. Selanjutnya, Udin tidur malam pukul, kalau 9 malam apa? Berapa hitungannya? Ya, 21.00. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut, yaitu ada gendang, tamborin, dan tifa. Jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Selanjutnya, tolong buka buku paket kalian halaman 75. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Ya, Miss Kiki akan contohkan nomor 1. Di situ dijelaskan pagi, kegiatan dimulai pukul 10.00. Lalu, yang dijelaskan di situ ada clue-nya, lama kegiatan selama 4 jam. Oke, berarti kita jumlahkan. Pukul 10 ditambah 4. Kan lama kegiatannya ada 4 jam, selama 4 jam. Sedangkan sekarang itu yang diminta pukul pagi 10. Maka 10 ditambah 4 sama dengan 14. Maka kalau 14 itu jam berapa ya? Jam berapa siang? 12, 13, 14. 13 itu pukul 1 siang, maka 14 pukul 2 siang. Lalu, kalian dapat menggambarkan posisi jarum panjangnya di angka 12 tuh ya, di sebelah kanan. Di situ belum ada jarum panjangnya, kalian gambarkan. Jarum panjangnya di angka 12, lalu jarum pendeknya di angka 2. Lalu kita isi di bawahnya, untuk yang siang, kegiatan berakhir pukul 14.00. Ya, selanjutnya, maka 4 jam sama dengan, kita hitung 60 dikali 4. Atau kalian bisa jumlahkan 60-nya 4 kali. 60 tambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Hasilnya adalah 240 menit. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan ya. Pembelajaran 4. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Ayo membaca. Ibu berkata, sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya, Nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya, Nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki. Udin menjawab, iya, Bu. Kami akan memperhatikannya. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan, untuk kotak sebelah kiri, itu menunjukkan pola lantai lurus ke samping. Lalu, untuk kolom yang sebelah kanan, pola lantai lurus ke depan. Selanjutnya, kolom sebelah kiri menunjukkan pola lantai berbentuk huruf V. Sedangkan kolom sebelah kanan menunjukkan
pola lantai berbentuk lingkaran. Selanjutnya, perhatikan kolom sebelah kiri. Pola lantai serong ke kiri, sedangkan kolom yang kanan serong ke kanan. Ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Tuliskan pada kotak di bawah ini pada halaman 82. Nomor 1. Dayu dan Lani berlatih menari di rumah Udin. Titik. 2. Mereka mulai berlatih menari pukul 09.00. Titik. 3. Kak Mutiara melatih mereka menari. Titik. 4. Mereka selesai berlatih menari pukul 11.00. Titik. 5. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Kak Mutiara. Titik. Ya, berikut adalah contoh kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Miss Kiki harap kalian sudah paham untuk menggunakan tanda titik ini. Baik, sekarang kita masuk ke pelatihan selanjutnya, masih mengenai jam. Tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Gambarkan posisi jarum panjang dan pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Sekarang Miss Kiki contohkan untuk halaman 84 nomor 1 ya. Kalau yang sebelumnya itu sudah dicontohkan mulainya pagi ya. Sudah ada jarum panjang dan pendeknya. Kalau sekarang di sini kosong nih. Maka kita lihat di sebelah kanannya. Jamnya itu pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi itu selesai latihannya. Sedangkan mulai latihannya masih kosong tuh, titik-titik. Mulai latihan pukul titik-titik. Keyword atau kata kuncinya ada di bawahnya. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Kalau sebelumnya kita menemukan mulainya, maka bertambah jadi ditambah kan. Sekarang kita mundur. Karena yang ditanya mulai. Sedangkan kita sudah memiliki pukul selesainya. Jadi pukul 10 tadi, nih di sini ada pukul 10, dikurang selama 4 jamnya itu, lama waktunya. Maka 10 dikurang 4 sama dengan, ya, 6. Betul. Kita next ke slide selanjutnya, agar lebih jelas. Baik, langsung saja di sini kita sudah mendapatkan untuk mulai latihan pukul 06 ya. Karena tadi kita hasil pengurangan dari selesai latihan dikurangi lama waktu. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Maka mulai latihan pukul 06.00. Maka sekarang kalian dapat menggambar jarum jam panjangnya ya. Di angka 12, sedangkan untuk jarum jam yang pendeknya di angka 6. Oke. Maka lama waktu kegiatan selama 4 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Diingatkan lagi nih. Jadi, lama waktu kegiatan 4 dikali 60 menit. Berapa? Atau 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Ya, 240 menit. Oke, mudah ya. Kalian bisa untuk latihannya nomor 2, 3, 4, 5 pada halaman 86 dan 85. Selamat mengerjakan! Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.